terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu nih siapa yang tidak hadir ya pada hari ini. Nah, Ibu absen dulu nih. Rizky Wiryawan Hadir, Bu. hadir. Hadir. Salma Rafa Hanifah Hadirah. hadir. Vira Putri Apriani Hadir roh. hadir ya. Rofi Faik Tidak masuk. Tidak masuk. tidak Bu. masuk, kenapa? Kayaknya lagi sakit, Bu. Oh, lagi sakit. Baik, semoga Rofif cepat sembuh ya. Kita Iya, Bu. doakan bersama agar bisa kembali sekolah. Seperti semula. Belajar sama-sama dengan kita ya. Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Salma. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada yang masih ingat? Harus ingat ya. Pancasila, 5 sila Pancasila harus ingat ya. Ya, Bu. Yuk, coba Ibu tes dulu sama-sama. Yuk, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, udah pada hafal semua ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Nah, baiklah, karena sudah pada hafal Pancasila, berarti kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran pada hari ini. Nah, peserta didik dapat menganalisis materi yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Nah, apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ayo, coba Hak siapa adalah- yang tahu hak? Hak apa itu hak? Yang dimiliki sejak lahir. Yang dimiliki? Sejak lahir. Yang dimiliki sejak lahir. Oke. Sekarang kewajiban. Siapa yang bisa? Kewajiban adalah yang harus hal yang kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Sekarang terakhir, tanggung jawab. Eki. Yang Eki tahu tanggung jawab itu apa sih? Seperti apa gitu? Bertanggung jawab Bertanggung jawab dalam melakukan hal yang salah. Nah, misalnya Eki atau teman yang lain misalnya berbuat kesalahan harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab itu apa? Nah, kita pelajarin bersama-sama di sini. Sebelum itu, biar tambah semangat nih anak-anak ibu semuanya. Nah, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, semangat bernyanyi. Semangat! Ya. Ini pasti pada hafal semua lagu ini.
Semangat ya. Bernyanyinya yang semangat. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar anak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. Sekarang anak-anak ibu, ibu perintahkan untuk mengamati gambar ini. Ini gambar apa nih? Orang lagi ngapain? Membayar pajak. Membayar pajak. Benar. Ya, di sini ada loket pembayaran pajak kendaraan. Nah, ini termasuk ke dalam haknya siapa ini? Kita sendiri. Haknya warga negara Indonesia. Nah, kewajibannya setelah kita sudah membayar pajak nih, ya. Bapak kita sudah pergi untuk membayar pajak. Kemudian kewajiban kita kan tadi membayar pajak ya. Terus haknya itu apa kira-kira? Hak dari setelah kita membayar pajak. Haknya misalnya contohnya kita mendapat jalan raya yang bagus, perbaikan jalan raya misalnya. Itu ya contohnya ya. Nah, kemudian itu tanggung jawab dari siapa kira-kira untuk memperbaiki jalan itu? Pemerintah. Benar, pintar ya. Berarti sudah bisa membedakan ya. Bisa, Bu. Tadi kewajibannya membayar Bayar pajak. Haknya mendapatkan jalan yang seperti bagus gitu. jalan yang bagus. Kemudian jika jalannya tidak bagus, yang bertanggung jawab adalah Pemerintah. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pengertiannya. Nah, yang pertama, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Tadi sudah benar yang disampaikan Salma. Tangan dulu untuk Salma. Yang berani menjawab tadi. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Nah, yang harus dilaksanakan setiap orang. Kemudian selanjutnya tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sebagai warga masyarakat, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Nah, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawab itu tadi. Nah, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, nih, apa bentuk contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Nah, di sini ada gambar apa ini? Sedang menanam tanaman. Iya, menanam pohon ya, reboisasi. Sebelahnya, Siskamling. itu jaga malam ya, siskamling. Itu ada bapak-bapak lagi nyenter ya malam-malam untuk menjaga keamanan Lingkungan. Iya, keamanan lingkungan. Contohnya saja di komplek kita. Nah, di depan itu kan ada pos kamlingnya ya. Nah,
Selanjutnya, yang di bawah ini ada gambar apa ini? Gotong royong Kerja bersama. bakti. Kerja bakti bersih-bersih ya. Iya. Ya, biasanya juga kita lakukan di komplek kita ya. Selanjutnya, contoh sikap tidak bertanggung jawab. Kalau tadi sikap bertanggung jawab, sekarang sikap tidak bertanggung jawab. Nah, nih contohnya yang pertama. Membuang sampah sembarangan. Ya, ini membuang sampah di ini ya, bawah jembatan ya kayaknya ya. Tidur. Iya, di bawah jembatan. Kemudian selanjutnya, ini juga membuang sampah. Sembarangan, akhirnya Hmm, sumbat. benar, ini buang sampah di sungai ya, sungai. Sebelahnya buang sampah di depan rumah. Ini kan merugikan tetangganya, Iya. merugikan orang Jadi, lain. pandangan yang tidak enak. Iya, pandangannya tidak enak, baunya kemana-mana ya kan. Poikan. Terus akibatnya Bisa menjadikan banjir. banjir, iya bener, nih banjir. Terus setelah sudah banjir, mobil-mobil, Padahal motor, tidak bisa lewat, akhirnya tidak bisa beraktivitas kemana-mana. Hanya bisa mengungsi di rumah, itu pun kalau rumahnya Tidak kebanjiran. tidak kebanjiran. Kalau masih ada atap atasnya ya, misalnya lantai 2, kalau misalnya lantai 1 ya udah tenggelam, harus mengungsi ke tempat orang lain. Nah, itulah tadi kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain. Selanjutnya, perilaku menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Nah, kita lihat di sini yang pertama, gambar pertama ini, Membagi-bagi sembako. Bersedekah. iya, membagi beras mungkin ya, sembako. Nah, ini. Kemudian Bersedekah kepada ini yatim. agar menjalin persatuan Persatuan. dan kesatuan tadi gitu. Kemudian gambar yang kedua, Gotong royong. gotong royong ya, gotong royong mungkin membuat jembatan, membersihkan selokan ya. Kemudian selanjutnya ada gambar anak mengantar makanan, minuman. Nah itu berarti berbagi makanan. jadi kan tadi ini kerja bakti. Iya. Anak-anak yang perempuannya mengantar minuman agar yang kerja bakti tidak haus, seperti itu. Selanjutnya di bawahnya ada Pos kamling. pos kamling, ini lagi jaga malam ya, lagi jaga malam. Menjaga rumah. Terus ini di lingkungan sekolah. Ini Bermain bersama. ya, bermain bersama teman. Itu tadi tidak boleh diskriminasi, harus sama-sama ya. Harus sama-sama. Misalnya Eki sama Pira, mungkin laki-laki sama perempuan ada batasannya dalam bermain, tapi tidak boleh pilih-pilih teman, harus semuanya tetap berteman. Baik, selanjutnya hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Ya. Selanjutnya, berpendapat dan berorganisasi. Selanjutnya lagi, mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, itulah hak dari warga masyarakat. Nah, contohnya di sini mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa, itu hukum negara yang menentukan ya. Kemudian bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Nah, setiap warga negara ini kan pasti memiliki agama yang berbeda-beda ya. Iya. Tidak boleh diskriminasi ya. Tetap jalankan agama yang kita anut. Itu adalah hak dari warga negara, warga masyarakat. Nah, kemudian mengembangkan kebudayaan daerah. Misalnya di daerah Sintang ini kebudayaannya apa? Kebudayaan daerahnya?
Di sini kan sukunya ada Melayu, Dayak. Nah, tapi ada juga suku-suku pendatang seperti Jawa, Sunda. Nah, itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi semuanya sama ya. Karena semuanya memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kebudayaannya masing-masing. Lanjut, kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kalau tadi hak, sekarang kewajiban. Nah, yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu tadi. Nah, kewajiban kita adalah, kalau misalnya di tetangga itu kewajibannya menolong tetangga yang terkena musibah. Misalnya tetangga kita terkena musibah, nah, kita datang, kemudian kita tanyakan Apa yang bisa dibantu? apa yang bisa dibantu. Benar, seperti yang kata Vira tadi ya. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu juga kewajiban dari kita. Biar Misalnya dipandang contohnya, indah. contohnya nyapu, ngepel. Nah, itu biar bersih rumahnya, biar rapi ya kan. Iya. Selanjutnya kita nonton dulu nih video. Kita nonton bersama ya video. Iya, Bu. Ini Ibu ada kartun. Nah, nanti diamati kartunnya ini ceritanya gimana. Nanti Ibu tanya nih. Ya? Iya, Bu. Oke, kita tonton bersama. Hai teman pintar, hari ini Danang tidak masuk sekolah karena sakit. Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Sambil dicatat ya. Di mana haknya, yang mana kewajibannya, dan yang mana tanggung jawabnya. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lola. Aku juga baru sampai kok. Yuk masuk. Hai Pipo, hai Lola. Sore Tante. Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini, mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada Kak Pipo sama Kak Lula. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Ini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju layak pakai yang mau disumbangin. Nah, ini hak, kewajiban, atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kewajiban. Nah, jadi kalau ada yang kesulitan, kewajiban kita untuk membantu. Karena tadi ada musibah katanya kan. Ngapain kamu anak kecil ikut-ikut? Kamu jaga rumah aja. Nggak boleh gitu Bol sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Iya deh. Nah, itu juga termasuk adiknya harus mendapatkan hak untuk Ibu-ibu di rumah. disayangi oleh Abangnya. Nah gitu dong. kewajiban Kita mau abangnya naik yaitu apa ya ke rumah menyayangi Danang? adiknya. Jadi gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Boleh juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau gitu. Supaya kita bisa pulang sebelum malam. Suara dari mana itu? Wah, ini pasti ini. Ini. Kecil. Kenapa? Kan aku lagi kerjain PR. Jangan menyetel musik terlalu kencang. Nanti kamu mengganggu tetangga kita. Nah, ini termasuk apa? Iya. Kewajiban. Kewajiban. Aku pergi dulu ya. Kewajiban untuk tidak mengganggu keamanan Warga lain. agar tidak
mengganggu tetangga yang lain ya. Kalau dia menyetel musik gede-gede nanti mengganggu tetangga yang Kamu lain. jangan ngomong sampai sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab untuk tidak buang sampah sembarangan. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Nah, ini Ibu, termasuk Nenek, dari silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Nah, Dek. kewajiban dari si Sama-sama, Bu. Bibo tadi untuk memberi kursi ke ibu hamil dan nenek-nenek tadi. Nah, hak dari nenek-nenek tadi sama ibu hamil tadi untuk mendapat kursi saat di bis. Nah, ini juga termasuk dari kewajiban mematuhi Kita peraturan udah mau lalu sampai lintas. nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Dona punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo, Lula, dan Bol tadi, mari kita belajar tentang apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Tadi ya sudah kita temukan beberapa hak, terus kewajiban dan tanggung jawab yang ada di video tersebut, ya kan? Nah, baik kita lanjutkan. Nah, di sini sekarang Ibu ada ayo belajar sambil bermain. Kita jawab bersama-sama ya. Ya, Bu. Oke, nomor 1. Sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir adalah ada huruf K, H, dan A. Kira-kira jawabannya? Hak. Oke, kita cek ya apakah jawabannya benar. Tadi siapa saja yang menjawab hak? Saya. Oh, semuanya menjawab hak ya? Ya, Bu. Oke, kita cek apakah jawabannya benar hak. Ya. Ya, betul ya jawabannya hak. Nomor 2. Sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang adalah kewajiban. Kewajiban. Ada huruf A, J, I, B, A, N dan K, E, W. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, kita cek bersama. Nah, benar jawabannya adalah kewajiban. Lanjut. Nomor 3. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban adalah warga masyarakat. Tanggung jawab. Ya, di situ ada huruf W, A, B, J, A, T, A, N, G, 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 U, N. Nah, tadi jawabannya Vira ya, tanggung jawab katanya. Coba kita cek sama-sama. Tanggung jawab, apakah ada tanggung jawab? Kita cek sama-sama. Apakah benar jawabannya tanggung jawab? Ya, benar ya, tanggung jawab. Lanjut nomor 4. Menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab terhadap warga masyarakat. Warga masyarakat. Kok bisa warga masyarakat? Di situ ada huruf R, G, A, W, A, M, S, Y, A, L, K, A, T. Oke, kita cek apa benar jawabannya warga masyarakat. Ya, betul ya. Ya, Bu. Oke. Lanjut nomor 5. Kalau benar semua nih poinnya 10 ya. Iya,
Ya, atau 100. Nomor 5. Sejumlah manusia dapat arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu keadaannya yang mereka anggap Kebudayaan yang mereka anggap sama merupakan pengertian dari masyarakat. Coba kita cek apakah benar masyarakat. Ya, Betul. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan Ada Bu? yang belum paham? Ya, silahkan. Vira, apa pertanyaannya Vira? Bu, kewajiban di kelas contohnya apa? Kewajiban di kelas contohnya apa? Misalnya Ibu ambil contoh Eki ya. Eki misalnya piket kelas. Kan setiap hari piket kelas kan? Iya, Bu. Nih buktinya nih bersih nih. Nah, pasti di sini Eki melaksanakan tanggung jawabnya untuk terhadap kelas, yaitu melaksanakan piket kelas. Sampai sini sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham semuanya. Nah, baik. Di sini kita buat kesimpulan bareng-bareng ya, sama-sama. Ya, Bu. Nah, kesimpulannya tadi hak adalah sesuatu yang ada dalam diri manusia sejak lahir. Kemudian kewajiban. sesuatu yang harus dilaksanakan setiap orang. Yang harus ya, yang harus dilaksanakan. Yang terakhir tanggung jawab. Harus yang melaksanakan kewajiban tadi. Gitu ya. Ibu ada 3 soal di sini. Nah, ini Ibu pilih acak ya. Semuanya harus siap. Nah, soal yang pertama. Sebutkan pengertian dari hak. Salma. sesuatu yang harus dimiliki manusia sejak lahir. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Salma. Nomor 2, sebutkan contoh kewajiban di rumah. Vira. Setiap orang harus Contohnya Vira, contoh kewajiban di rumah. kewajiban di rumah. Hmm. Seperti kayak membantu ibu gitu, nyapu, ngepel, membersihkan lingkungan rumah supaya terlihat indah. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Vira. Selanjutnya yang terakhir, Eki. Sebutkan contoh tanggung jawab kepada Tuhan. Ibadah. Ya, ibadah itu dalam bentuk apa aja kalau kita muslim? Sholat. Terus? Ngaji. Kemudian? Yang biasanya di bulan Ramadan? Puasa. Nah, itu ya contoh-contohnya ya. Ya, Bu. Tepuk tangan dulu. Yeay. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Nanti sesampai pulang di rumah, sampaikan salam ibu kepada orang tuanya ya. Ya, Bu. Ya, jangan lupa belajar di rumah. Baiklah, ketua kelasnya silahkan dipimpin doa pulangnya terlebih dahulu ya. Baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Amin. Baik, pulangnya hati-hati ya Ya, anak-anak ibu Bu. semuanya. Dan sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam